Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dimanapun Anda berada. Semoga damai sejahtera dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, terutama mitra-mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun mungkin sedang ditimpa musibah. Semoga Allah berikan kesabaran dan dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Hari ini tanggal 30 Januari 2023 adalah hari pertama dari podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang akan dibawakan oleh saya, Imam Hadani, sebagai Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Bersama saya nanti ada Bapak Agus dari bagian Bina Rohani Islam yang tentunya hari ini kita akan membahas materi-materi ataupun kajian terkait dengan kegiatan rohani Islam sehari-hari yang pada hari ini kita khususkan dengan kegiatan ataupun adab dalam menjenguk pasien. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mohon perkenalan dari Bapak Agus. Mungkin bisa disampaikan dahulu, Bapak Agus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Agus Prastyo dari Bina Rohani Islam Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat kepada mitra rumah sakit semuanya. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Pak Agus. Alhamdulillah ini hari ini kita bisa bincang-bincang terkait dengan kegiatan sehari-hari kita. Semoga nanti apa yang kita bahas akan bermanfaat untuk semua. Sebelumnya begini Pak Agus, saya ingin tanya sedikit. Dalam Islam itu ada atau tidak sih yang dituntunkan oleh Nabi tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, ataupun tuntunan-tuntunan dari seorang muslim untuk muslim yang lain? Ya, gitu. Terima kasih Pak Dani. Tuntunan bagi orang muslim terhadap muslim yang lainnya tentu ada Pak Dani, seperti di dalam hadis Nabi diriwayatkan dari Muslim yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansohaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahul Muslimin, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam, itu yang pertama. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya, itu yang kedua. Apabila engkau dimintai nasihat, berikanlah nasihat kepadanya, itu yang ketiga. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah, itu yang keempat. Kemudian apabila dia sakit, jenguklah dia, itu kan yang kelima. Dan apabila dia meninggal dunia, iringkanlah jenazahnya. Demikian Pak Dani, itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Tuh, tentunya ada menjenguk orang muslim. Ini tuntunan dari agama kita, yaitu agama Islam. Oh ya, jadi kurang lebih ada 6 ya. 6. Tadi ada mengucapkan salam, terus menjenguk orang sakit, ya,
terus kalau ada menghadiri undangan, kalau ada mengantar jenazah, ada yang minta nasihat itu Iya. diberi nasihat gitu. Iya. Jadi pada umumnya kita punya kewajiban terhadap muslim yang lain nih. Iya. Nah ini jadi kalau ini kita hari ini mau membahas soal adab untuk menjenguk orang sakit. Jadi ini kan ya Pak Agus, kalau pada umumnya menjenguk orang sakit itu orang seneng gitu. Ada rasa ingin menjenguk orang sakit. Namun mungkin ada dari teman-teman kita yang belum tahu nih tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Kira-kira apa saja ini Pak Agus kalau untuk adab menjenguk orang sakit ini Pak Agus? Ya, terima kasih. Ada menjenguk orang sakit itu ada beberapa, paling tidak itu ada 7. Oh 7 ya. Iya. Oh, Ada menjenguk orang sakit yang pertama yaitu tentunya mendoakan. Yang pertama mendoakan. Ketika kita mendatangi orang sakit itu utamanya kita mendoakan seperti tuntunan kita dalam menjenguk orang sakit, mendoakan Allahumma robbanas adhibil ba'sa isfi anta safi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Itu yang pertama, yang artinya ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membawa buah tangan. Saat menjenguk orang sakit sangat dianjurkan membawa buah tangan atau oleh-oleh. Hal ini dapat membahagiakan orang yang dijenguk serta menambah rasa cinta kepada sesama melalui pemberian hadiah tersebut. Ketika menjenguk orang sakit, hendaklah kedatangan kita memberikan kesenangan dan keringanan hati orang-orang yang sakit. Namun sebaiknya saat menjenguk orang sakit, bawalah buah tangan seperti buah-buahan maupun roti. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Tentunya kita sebagai seorang muslim dalam berpakaian harus selalu menutup aurat, baik yang menjenguk dan yang dijenguk. Islam tidak melarang siapapun untuk menjenguk kerabat atau temannya yang sedang jatuh sakit. Namun dalam menjenguk, seorang muslim sebaiknya tetap menutup dan menjaga aurat, baik bagi yang menjenguk dan yang dijenguk. Kemudian yang keempat, memberikan semangat. Ketika menjenguk orang sakit, hendaklah seorang muslim membawa kesan positif dengan menguatkan dan memberikan semangat. Hal sekecil ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi orang yang sedang sakit. Sebab dari hal tersebut, pikiran positif bisa tetap terjaga sebagai obat. Salah satu cara menghiburnya adalah dengan menyampaikan hikmah bahwa sakit adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya orang mukmin yang ditimpa kesusahan, kesedihan atau sakit yang terus-menerus sampai kepada kesengsaraan yang menyusahkan, maka Allah akan menghapus kejelekan-kejelekannya dengan sakit tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima, menunjukkan kepedulian. Selain memberi semangat ketika menjenguk orang sakit, tunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada kondisinya. Tanyakan tentang perkembangannya, kesehatan, dan lain sebagainya untuk menunjukkan simpati kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di antara
Kesempurnaan menjenguk adalah engkau meletakkan tangannya pada bagian tubuh orang yang sakit sambil bertanya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Atau bagaimana keadaanmu sore ini? Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, memberikan yang diinginkan. Adab menjenguk orang sakit pernah ditunjukkan oleh Rasulullah. Pada kitab Sunan Ibnu Majah menceritakan bahwa Rasulullah pernah menjenguk seorang lelaki, kemudian beliau bertanya, apakah engkau menginginkan sesuatu? Mau kue? Lelaki itu menjawab, ya. Rasulullah SAW pun mencarikan kue untuknya. Kemudian yang ketujuh yaitu melarang untuk berharap kematian. Selain mengelus atas rasa sakit, selain mengeluh atas rasa sakit yang ia derita, seringkali orang yang sakit parah akan putus asa dan berujung pada harapan kematian untuk menjemputnya. Padahal kematian hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Salah satu isi nasihat yang bisa diberikan berupa melarang berharap akan kematian, tetapi lebih untuk selalu mengingat Allah SWT bahwa semuanya adalah kehendaknya, sebagaimana yang ditunjukkan Rasul ketika mengunjungi pamannya. Wahai paman, jangan engkau mengharap kematian, sebab bila selama ini engkau berbuat baik, kemudian umurmu ditangguhkan, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikanmu dulu, dan itu baik bagimu. Bila selama ini engkau berbuat tidak baik, kemudian umurmu ditangguhkan, lalu engkau diberi kesempatan untuk bertaubat dari kesalahanmu, maka itu pun baik pula bagimu. Maka janganlah engkau berharap kematian. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Itulah mitra rumah sakit, adab menjenguk orang sakit yang diajarkan dalam agama Islam, mendoakan kesembuhan untuk mereka yang sedang sakit karena itu lebih utama. Demikian Pak Dhani. Oh ya, ini menarik ya Pak Agus ya. Tadi disampaikan yang pertama itu adab menjenguk orang sakit itu adalah mendoakan. Itu tadi doanya kan sudah disampaikan ya. Tapi ini kadang-kala mungkin ada teman-teman yang menjenguk orang sakit, tapi dia nggak bisa doa itu. Kalau berdoa yang lain boleh atau tidak? Berdoa itu mau bahasa Arab, mau bahasa sesuai Al-Quran, hadis itu yang lebih utama. Tapi seandainya tidak bisa, maka semampunya, sebisanya, seperti bahasa Indonesia atau Jawa, ibu, bapak, atau saudara, semoga Allah memberikan kesembuhan untukmu, semoga cepat sehat, gitu. Salah satu contoh. Jadi, atau itu ya, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, gitu. Jadi doa dengan mitra rumah sakit, kalau mitra belum bisa doa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, nggak apa-apa, doanya pakai bahasa Indonesia, tujuannya tetap pada Allah, minta kesembuhan untuk yang kita jenguk, kita besuk, karena salah satu adabnya adalah mendoakan. Mungkin sudah dilaksanakan, cuma kalau mendoakan ini mungkin ada yang lupa ataupun yang tidak. Terus yang kedua tadi Pak Agus, membawakan buah tangan. Nah ini kan ada buah-buahan ataupun yang lain. Kalau buah tangannya tidak berupa buah, bagaimana Pak Agus? Oh bisa, itu kan hanya istilahnya untuk merekatkan persaudaraan. Seandainya tidak ada pun tidak masalah. Itu yang penting kita hadir untuk memberikan semangat, mendoakan tadi. Iya. Nah, kalau ada ya lebih baik. Tangan, seperti untuk meringankan beban biaya. Iya, betul. Amplop, tentunya dengan isinya. Tentu. Oke. Tadi sudah ya, sudah mendoakan, kedua membawa buah tangan,
Terus yang ketiga menutup aurat. Kalau ini sih pastinya ya, Pasti ya. tidak harus ketika membesuk, di luar membesuk juga harus menutup aurat. Kan kadang orang sakit yang saking gerahnya terus tidak pakai baju ya, itu Oh, kan iya. sebaiknya ya untuk ditutup sementara ketika ada saudara-saudara kita yang menjenguk. Oh iya, berarti itu 3 ya. Terus keempat, nah ini yang penting ini, Memberikan semangat. mitra Rumah Sakit Aisyah bilang. Jadi kalau menjenguk orang sakit harus dikasih semangat, gitu ya Pak? Iya, iya, jangan malah memberi yang Jangan menakut-nakuti ini orang ini kalau sakit ini akan ini seperti itu akan segera meninggal ya, itu jangan. iya. Walaupun sudah parah memberi semangat. Kemarin tetangga saya sakit seperti ini tuh cepat sembuh, nah, gitu. Kita memberikan semangat untuk sugesti sehingga akan memberikan kesembuhan ya. Berarti positive thinking. Ya, Nah, itu positive jadi, thinking. kalau kita sedang ditimpa musibah ataupun saudara kita ditimpa musibah harus tetap positive thinking. Jadi jangan mendahului daripada takdir. Tetap kita harus berusaha. Iya. Yang kelima tadi apa Pak Agus? Menunjukkan kepedulian kita. Oh ya, menunjukkan kepedulian. Jadi kalau membesuk orang sakit ya ada rasa empati. Nah, empati. Jadi empati itu ya kepedulian, gitu ya. Iya. Nah, yang keenam tadi apa Pak Agus? Memberikan yang diinginkan. Nah, ini jadi mungkin ada mitra rumah sakit yang kebetulan sedang membesuk teman yang sedang sakit. Kadang mungkin dia sedang perlu apa, butuh apa, nah itu mungkin dengan dibantu gitu ya. Iya. Kalau ada saudara kita yang mungkin sakitnya karena kecelakaan, dibantu apa keperluannya, ini ngurus jasa harja atau bagaimana ya, sesuai dengan yang dia punya ya. Iya. Oke, yang terakhir tadi apa itu Pak Agus? Yang nomor 7 itu kalau nggak salah paling puncak itu tadi itu. Melarang untuk berharap kematian. Nah, ini mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Kita itu tidak boleh bunuh diri, tidak boleh pasrah, dan tidak boleh tidak berusaha. Jadi kalau ada yang sakit tetap harus berusaha. Kalau putus asa malah berharap kematian, nanti malah tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adab-adab ya teman-teman. Iya. Termasuk adab berarti ya. Iya. Melarang apa itu tadi? Tidak berharap Untuk kematian. kematian. Iya. Nah, itu jadi tetap harus ada usaha untuk sehat. Sehat. Tentunya dalam usahanya itu sudah sampai rumah sakit kita sudah menunjukkan usaha. Oh iya, jadi ada periksa, periksa, minum obat dan menyesuaikan dengan yang disarankan oleh tenaga medis Iya, ataupun yang bersangkutan. betul. Terus ini Pak Gus, hukum-hukumnya gimana Pak Gus kalau menjenguk orang sakit ini? Hukum menjenguk orang sakit itu ada yang mengatakan ini berdasarkan hadis Nabi itu yang bunyinya kalau Nabi alaihi salam udul maridho wa atsba'ul janazata tudzakirkumul akhirah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jenguklah orang sakit dan iringkanlah jenazah, maka hal itu akan mengingatkan kalian pada akhirat, keadaan dan kengeriannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu. Kemudian Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa perintah pada hadis tersebut adalah menunjukkan pada kesunahan. Jadi hukumnya sunnah, apabila dikerjakan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat siksa. Tuh. Jadi sangat dianjurkan karena kita menjadi ibadah kita. Oh, jadi hukumnya ada 2 ya? Iya. Yang pertama sunnah, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sunnah saja. Sunnah saja. Ya. Jadi gini, ada yang mengatakan bahwa
hukum itu yang pertama sunnah. Sunnah. Nah, kemudian ada yang menjadi wajib kifayah. Wajib kifayah ini apabila yang sakit itu saudara kita, kemudian tidak ada yang ngurus. Oh iya. Nah, kemudian kita kan siapa yang mau jenguk? Nah, jadi kita harus menjenguknya, ikut mengurusi orang tersebut karena saudara kita tidak ada yang membantu mengurusi, menyediakan segala sesuatunya. Gitu. Oh ya, jadi seperti tanggung jawab terhadap orang sakit itu yang pertama mungkin dari keluarganya. Iya. Tapi kalau tidak ada keluarga, maka muslim yang lain berkewajiban untuk membantu. Jadi mungkin seperti itu ya. Sunnah itu. Sunnah untuk membantu. Iya. Nah, kalau untuk menjenguknya, membesuk orang sakit itu hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan tidak mendapatkan siksa. Iya. Jadi itu sebagai pedoman kita ya, mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan, ketika kita ingin menjenguk ataupun membesuk orang sakit, paling tidak kita paham adab-adabnya ataupun tuntunannya, sehingga ketika kita melaksanakan menjenguk orang sakit itu kita mendapatkan pahala yang disampaikan oleh Nabi tadi. Iya. Nah itu jadi mungkin ya Pak Agus, kita kalau bisa menggalakkan nih saudara-saudara kita untuk membesuk temennya, keluarganya yang sakit, karena di situ ada nilai pahalanya. Iya. Tapi ada ini menjenguk orang sakit juga tahu waktu. Oh iya. Jangan sampai waktu istirahat kita menjenguk. Malam-malam sudah tidur didodok-dodok, ternyata jangan sampai kita mengganggu istirahatnya orang sakit. Ya. Kalau di rumah sakit bisa diatur karena ada jam besuk. Iya, kalau di rumah kita harus tahu diri, tahu waktu. Paling tidak ini mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan, pasien itu ataupun sahabat kita yang sedang sakit, mereka butuh istirahat. Jadi ketika kita membesuk ya tidak terlalu lama, karena memang proses untuk sembuh kan salah satunya dengan beristirahat. Jadi jangan sampai ketika kita membesuk malah membuat pasien itu kelelahan. Jadi tidak tepat juga kalau kita membesuk ternyata yang dibesuk itu sampai kelelahan karena ada kita, disebabkan terlalu lama di situ. Yang kedua, kalau tadi di Rumah Sakit Aisyah Muntilan itu ada jam besuknya ya, mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan itu jam besuk di rumah sakit jam 10 sampai jam 1 siang. Itu untuk yang pagi ya. Terus kalau yang sore jam berapa Pak Gus? Jam 16 sampai jam 20. Jadi jam 4 sampai jam 8. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di luar jam besuk ya mohon maaf, pasien juga butuh istirahat, butuh pemeriksaan, dan butuh ketenangan sehingga bisa menyesuaikan dengan jam besuk. Oke, sebelum ditutup mungkin Pak Agus ada pesan-pesan terhadap mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan di sini. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Pesan saya untuk mitra rumah sakit, selalu jaga kesehatan. Kalau saudara-saudara kita ada yang mendapat ganjaran sakit, itu kita keluarkan empati kita untuk selalu mendampingi, menjenguk, kalau bisa mendoakan dan sebagainya. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak Dhani. Oh iya, terima kasih Pak Gus. Mitra rumah sakit semua, tentunya kalau membahas tentang binroh itu tidak hanya 1 atau 2 sesi, karena di kehidupan kita sebagai muslim sepanjang hidup itu adalah ibadah. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Lain hari ya Pak Agus, nanti tolong disampaikan ke mitra rumah sakit tentang bagaimana toharoh di rumah sakit. Kan itu ada pasien-pasien yang kebetulan di rumah sakit ingin ibadah tapi belum tahu cara toharoh.
Oh, Bisa ya? bisa gitu. Toharoh bersuci bagi orang sakit. Ya. Iya. Bagi orang Toharoh sakit. dan beribadah ketika sakit itu Oh iya. berkaitan Jadi walaupun sakit tetap harus ibadah. ibadah ya. Begitu ya. Iya. Oke, mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan semua, ini sesi pertama kami di podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk mitra semua dan menjadi amal ibadah untuk kita semua, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.